Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidi Al-Habib Hasan beserta seluruh jamaah fardu subuh insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala maunya kita bangun melawan kantuk. Tapi diri kita maunya tidur sampai terbit matahari. Jadi ada keinginan yang berbeda. Kita maunya ikut hawa nafsu tidur sampai terbit matahari. Allah maunya kita bangun subuh, bangun tahajud, bangun malam. Maka keinginan yang berbeda ini namanya tafriq. Namanya tafriq, berbeda. Lalu kemudian kita lawan keinginan kita ikut keinginan Allah, mempertemukan keinginan kita dengan keinginan Allah, akhirnya kita ketemu dalam satu titik yang sama. Itu namanya taufik. Makanya selalu kita mengucapkan semoga kita selalu mendapatkan taufik. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik. Tiba-tiba ada satu ibu-ibu ketika disebut mudah-mudahan kita dapat taufik, dia diam aja. Loh, kok ibu enggak ingin dapat taufik? Saya sudah dapat. Rupanya nama suaminya Pak Taufik. Kita maunya makan, minum, kenyang, enak, tenang. Allah maunya kita tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan hawa nafsu. Perbedaan kehendak dan keinginan ini namanya tafriq. Beda. Lalu kita kalahkan keinginan kita. Kita tahan makan, kita tahan lambung, kita tahan mata, kita ikut kehendak Allah. Bertemu antara keinginan kita dengan kehendak Allah, itu namanya taufik. Jadi masjid ini diberi nama taufik supaya kita selalu mengalahkan keinginan kita. Kita menangkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi yang sulit dalam hidup ini bukan bersyahadat. Bersyahadat itu mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa umat Islam itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim? Berikan kami hidayah. Dia kan sudah dapat hidayah. Subuh minta hidayah, zuhur minta hidayah, asar minta hidayah, maghrib minta hidayah, isya minta hidayah, bangun malam minta hidayah, duha minta hidayah. Habis berdoa Al-Fatihah minta lagi hidayah. Kenapa? Dia kan sudah dapat hidayah. Hidayah syahadat sudah. Hidayah taufik belum tentu semuanya dapat. Berapa banyak orang sudah dapat hidayah syahadat tapi tidak dapat hidayah taufik. Dia ikutkan hawa nafsunya. Tadi saudara kita mengatakan yang hadir ini adalah anak-anak muda. Anak muda itu hawa nafsunya bergelora, darahnya mendidih, maunya ngamuk, ikut geng motor, pakai narkoba, pacaran, tidurnya kesiangan. Orang belum tidur, dia sudah tidur. Orang belum tidur, dia tidur duluan. Jamnya nggak jelas. Lalu kemudian dia kalahkan semua keinginan itu. Dia ikut kehendak Allah. Akhirnya dia datang ke masjid. Ini adalah anak muda yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan nama Masjid At-Taufik. Lalu kemudian setelah selesai sholat subuh, dijelaskan apa ayat yang dibaca oleh imam. Ini unik Masjid Taufik. Saya sudah banyak sholat subuh, sholat zuhur di tempat lain. Makmum nggak mau tahu imam baca apa.
Yang penting setelah pulang ke rumah ditanya suami, istri nanya suami, suami nanya istri, anak ditanya orang tua nanya anak. Gimana ayat tadi di masjid? Panjang. Isinya dia nggak penting. Tapi dijelaskan bahwa ayat rakaat pertama bercerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ini perlu ditiru oleh masjid-masjid lain supaya selesai sholat itu tidak hanya sekedar dapat pahala tapi juga dapat ilmu. Karena faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah ayat Al-Qur'an supaya makmum mendapatkan pelajaran. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Suara imamnya Masya Allah tabarakallah, tenang. Ada suara imam itu kurang tenang, emosinya tak stabil. Siapa itu? Saya. Tapi mendengar suara imam tadi kita bisa nangkap suaranya, tenang, ayatnya panjang pendek, matnya, makharijul hurufnya, tenang hati kita. Sampai kita penasaran gimana wajah imamnya. Setelah selesai salam lihat, masih anak muda, Masya Allah. 20 tahun. Ibu-ibu yang belum punya mantu booking dari sekarang. Orang soleh jangan dilepaskan. Nanti udah diambil orang lain nangis darah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abdul Somad dulu ketika pulang nggak ada tulis-tulis detail. Di mana-mana kalau saya tausiah, yang akan menyampaikan tausiah Ustadz Abdul Somad. Mau pengajian di masjid, mau tablik akbar, mau di kantor, pengajian ibu-ibu, Ustadz Abdul Somad. Sampai akhirnya suatu hari saya dikasih koran. Di belakang koran ini isinya ustadz semua. Jual minyak lintah obat kuat. Jadi saya khawatir ini jamaah nanti bingung, nggak bisa membedakan mana ustadz yang ceramah agama, mana ustadz yang jual obat kuat. Itulah asal mula ditulis detail di belakang itu. Kalau dulu nggak ada pakai detail. Bukan untuk riya, bukan untuk bangga, supaya jamaah bisa membedakan, itu saja. LC itu titer dari Al-Azhar. Orang kalau tamat Azhar dikasih LC. LC tulisannya singkatan dari licence, license. Orang di Malaysia kalau dia bawa sepeda motor kena razia di jalan, polisinya nanya, lesen awak mana? Lesen artinya surat izin mengendara. Jadi saya ini sudah dapat surat izin dari Al-Azhar untuk mengajarkan agama Islam. Bagi yang nolak saya, itu saya kasih tahu. Saya ini dapat izin untuk ngajar nih dari Al-Azhar, menunjukkan akidah saya Asy'ari, fikih saya Syafi'i, dan tasawuf saya Sunni, bertasawuf tarekat Naqsyabandi. Dan saya dapat ijazah, lulus saya dari Al-Azhar 3 tahun 10 bulan. Lalu setelah itu saya lanjutkan ke Maroko, dapat detail bahasa Prancisnya, tertulis di ijazah itu Diplôme études supérieures approfondies. D diplôme, E études, S supérieur, E A ujung approfondi. Bahasa Arabnya Diplom ad-dirasat ulia al-mu'ammaqah. Bahasa Inggrisnya program magister S2. Keren kalau diucapkan pakai bahasa Prancis. Diplôme études supérieures approfondies. Sampai ke di Indonesia jadi desa. Desa. Karena Maroko itu jajahan Prancis, terjemahan ijazahnya itu pakai bahasa Prancis. Dan setelah pulang ke Indonesia, ketika ikut tes CPNS, harap ditulis detail asli negara asal. Itu maka ditulis desa. Setelah itu melanjutkan ke Sudan, PhD.
PH itu filosofi, D-nya doktor, Doctor of Philosophy. Lalu setelah pulang dari Sudan, saya diundang ke University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam, diangkat menjadi visiting professor. Kata rektornya, Ustadz kemana saja ceramah, tulis bahwa Ustadz adalah profesor. Karena Ustadz kami angkat sebagai visiting professor di Sultan Syarif Ali University sampai hari ini. Jadi itu ditulis di baleho di mana-mana, sudah ditulis sepanjang itu dari 4 negara, Mesir, Maroko, Sudan, Brunei Darussalam, masih diusir juga. Itu namanya takdir, bukan taufik. Taufik terus. Itu namanya takdir. Kita udah berusaha, kita surah ikhtiar. Masalah apa yang terjadi, kita serahkan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi usaha dulu. Saya nggak mau adik-adik anak-anak muda ini cepat menyerah, belum apa-apa udah la haula. Nanti pulang ditanya sama ibunya, "Dok, sampean iki wis selesai S1 kok S2 nang di? Nanti S2-nya nyambung kemana?" La haula wala quwata. Enggak, setelah selesai ternyata tidak sesuai yang kita inginkan, supaya hati kita tidak bingung, tidak bimbang, tidak galau, yang paling mudah serahkan sama Allah. Mungkin ada hikmah yang tidak kita ketahui. Karena asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Sikap itu disebut dengan taufik, mengalahkan keinginan kita, mengikuti keinginan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.